wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Sekarang sebelum masuk pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi yang minggu lalu, saya akan mengabsen satu persatu. Dea Amalia, Hadir, Bu. Aryam, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. teman-teman yang lainnya. Corona, Bu. Corona, Bu. Kenapa enggak corona dijadikan alasan? Baiklah. Sebelum itu baik, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Sekarang kita masuk di operasi bilangan bulat.
bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Di dalam bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 bilangan lagi. Yang pertama bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Contoh dari bilangan positif yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan contoh dari bilangan bulat negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sedangkan bilangan 0 ini bisa disebut sebagai bilangan cacat. Contohnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan seterusnya. Nah, agar lebih mudah, Ibu akan menggambarkan skema. Skema bilangan. Sekarang saya ingin meminta bantuan kepada anak-anak yang bisa menggambarkan skemanya. Siapa? Dia bisa menggambarkan skema. Cepat. Kalian bisa melihat dari skema bilangan yang sudah digambarkan oleh temannya kalian. Di situ ada bilangan kompleks. Nah, di mana bilangan kompleks ini terbagi menjadi 2 bilangan lagi, yaitu bilangan real, bilangan imajiner. Kemudian di dalam bilangan real itu terbagi lagi menjadi 2 bilangan, yaitu bilangan rasional dan irasional. Sedangkan rasional itu terbagi lagi yaitu bilangan bulat dan bilangan pecah. Begitu pula bilangan bulat, dia terbagi lagi menjadi hasil itu dia dan bilangan 0. Sedangkan bilangan asli itu dia memiliki 4 poin. Yang pertama itu bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, dari sini kita bisa melihat skema dari bilangan bulat. Baik, bukan hanya skema bilangan, ada juga bilangan. Itu akan menggambarkan gambar skema bilangan. Skema bilangan pada bilangan bulat. Apa ini sudah ditulis? Sudah mulai.
Yang pertama itu mengurutkan bilangan bulat. Di mana mengurutkan bilangan bulat, yaitu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar atau terkecil. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letaknya suatu bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Yang kedua itu membandingkan bilangan bulat. Lambang-lambang untuk bilangan dua bilangan bulat sebagai berikut. Nah, di mana jika A lebih besar dari B, maka ia akan ditulis seperti ini. A lebih besar dari B. Begitu lambangnya. Dan di mana jika A kurang dari B, maka dia ditulis akan A kurang B. Begitu. Itu lebih mempermudah dalam penulisan. Sedangkan jika A lebih dari atau sama dengan B, maka ia akan dituliskan sebagai seperti A lebih kurang dari B. Begitupun sebaliknya, A kurang lebih besar dari B. Apa tuh fokus ke saya terus? Suatu bilangan bulat lawan dari A adalah min A. Begitupun dengan sebaliknya, min A dilawankan dengan A. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam penjumlahan dan sifat-sifatnya. Ada rumus umumnya. Apa ini sudah ditulis? Baik, saya coba hapus.
Dan ada 5 sifat di dalam penjumlahan ini, yaitu 1. Komutatif, asosiatif, tertutup, memiliki identitas, dan inverse penjumlahan. Ini rumusnya masing-masing yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya yang kedua itu pengurangan. Ada pengertian dari pengurangan, yaitu lawan dari inverse dan penjumlahan. Dari penjumlahan. Ini rumus yang digunakan. Dan kita bisa lihat contohnya di bawah, yaitu 8 dikurang min 2, hasilnya yaitu 10. Kenapa bisa? Karena di mana negatif dan negatif itu bertemu, ia akan menjadi positif. Jadi 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian yang ketiga itu perkalian bilangan bulat. Di sini ada penjelasan perkalian bilangan bulat. Di mana sebelum kita mengenal perkalian, sebelumnya kita telah mempelajari tentang penjumlahan. Di mana sekarang kita akan mengaitkan antara penjumlahan dan perkalian. Adalah ini kan? Dan adalah operasi itu penjumlahan yang dilakukan secara berulang dan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. 3 dikali 7. Sebelum ini kita melihat rumusnya di sini, yaitu M dikali A, di mana A ini ditambahkan sebanyak nilai dari N. Jadi ini nih N dan ini A, yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21, di mana kita bisa mendapat penjumlahan secara lebih mudah, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Kenapa 3 kali? Karena kita mengikuti dari nilai N ini, maka dari N yaitu 3. Begitupun sebaliknya, kalau kita balikkan 7 dikali 3, jadi 3 itu ditambahkan sebanyak dengan nilai N, yaitu 7. Jadi tetap hasilnya 21. Hai, baik Kak Sisa, silakan menjawab. Bu, itu Ibu menjawab itu, Bu. Mustawat. Warahmatullahi wabarakatuh.